Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian yang kadang sulit untuk bisa dipahami. Dalam memberikan pemaknaan terhadap arti epistemologi, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga memberikan pemaknaan yang berbeda ketika mengungkapkannya. Untuk lebih mudah bagi kita dalam memahami tentang pengertian epistemologi, maka di sini perlu kita ketahui tentang pengertian dasar epistemologi terlebih dahulu. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata epistem berarti pengetahuan dan kata logos berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara etimologis dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang benar. Di dalam bahasa Indonesia, epistemologi disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi atau istilah kefilsafatan, epistemologi adalah teori mengenai hakikat pengetahuan atau filsafat tentang pengetahuan. Sebagai sebuah bidang dalam filsafat, epistemologi atau filsafat pengetahuan pertama kali digagas oleh Plato memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran dari epistemologi, serta berfungsi untuk mengantarkan kepada tercapainya tujuan mengetahui. Suatu sasaran merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan suatu tujuan. Tanpa adanya suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa adanya suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali dan tak akan pernah bisa mencapai tujuan atau membingungkan. Jacques Maritain berpendapat bahwa tujuan pada epistemologi bukanlah hal yang paling utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu? Tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pada epistemologi bukanlah untuk memperoleh pengetahuan, tetapi keadaan ini tidak bisa kita hindari. Yang menjadi perhatian kita tentang tujuan dalam epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi atau kemungkinan memperoleh pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut bisa menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa janganlah sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan suatu cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan. Keadaan dalam memperoleh suatu pengetahuan melambangkan sikap pasif atau statis, sedang cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap aktif atau dinamis. Landasan epistemologi dalam filsafat adalah akal atau rasio. Sejauh mana teori bisa diterima secara akal, sejauh itu pula lah kebenaran filsafat dapat diterima. Secara global, epistemologi amat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Epistemologi menjadi modal dasar dan alat strategis dalam merekayasa pengembangan ilmu-ilmu alam, sehingga mampu mengubah alam ini menjadi sebuah produk sains atau ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Epistemologi tak hanya mengajarkan rasionalitas, tetapi juga sikap kritis terhadap dunia yang dihadapi manusia. Demikian halnya yang terjadi pada teknologi. Meskipun teknologi sebagai penerapan sains, tetapi jika dilacak lebih jauh lagi, ternyata teknologi itu sendiri merupakan akibat atau hasil dari pemanfaatan dan pengembangan terhadap epistemologi. Epistemologi menurut istilah ulama Arab disebut sebagai nazariyah ma'rifah. Secara terminologi, epistemologi Islam merupakan cabang filsafat yang membicarakan dasar-dasar pengetahuan, sumber pengetahuan, karakteristik pengetahuan, ukuran kebenaran pengetahuan, serta cara mendapatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan pemikiran Islam. Epistemologi Islam berbeda dengan epistemologi Barat. Perbedaan tersebut diantaranya dalam mendefinisikan ilmu dan memandang objek secara keseluruhan. Epistemologi Barat menganggap yang dapat diketahui adalah segala sesuatu sejauh ia dapat diobservasi secara indrawi yang hanya dibatasi pada bidang-bidang ilmu fisik atau empiris, sedangkan epistemologi Islam memandang terdapat objek indrawi maupun metafisik dan mengakui sumber ilmu
tiga sekaligus, yaitu indera, akal, intuisi. Masing-masing sumber tersebut memiliki kadar kemampuan yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa dipisah-pisah dan harus digunakan secara proporsional. 3. Dalam epistemologi Islam, untuk mengetahui objek-objek ilmu yaitu empirisisme, melalui indera yang sangat kompeten untuk mengenal objek-objek fisik alam materi dengan cara mengamatinya. Rasionalisme yang mampu mengabstraksi makna universal dari data-data indrawi dan objek-objek non-fisik. Intuisionisme melalui hati atau kolbu yang mampu menangkap objek-objek non-fisik atau metafisik melalui kontak langsung dengan objek-objek yang hadir dalam jiwa seseorang melalui penyucian jiwa atau tazkiyah an-nafs. 3. Epistemologis teori kebenaran. Teori kebenaran adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang sifat dan hakikat kebenaran. Teori kebenaran berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu kebenaran, bagaimana cara menentukan kebenaran, apakah kebenaran bersifat absolut atau relatif, dan tidak sebagainya, dan lain sebagainya. Ada banyak teori kebenaran yang berbeda, masing-masing dengan pandangan sendiri tentang sifat dan hakikat kebenaran. Beberapa teori kebenaran yang paling umum adalah yang pertama, teori korespondensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Suatu pernyataan dikatakan benar jika konsisten dengan pernyataan lain yang sudah lebih dahulu diketahui mana yang benar. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah apa yang memiliki konsekuensi yang bermanfaat. Suatu pernyataan dikatakan benar jika memiliki konsekuensi yang bermanfaat bagi manusia. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang paling umum diterima. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran adalah sifat yang melekat pada pernyataan itu sendiri, terlepas apa yang dipikirkan atau yang disarankan manusia. Teori koherensi juga merupakan teori kebenaran yang penting. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran adalah sifat yang melekat pada sistem pengetahuan secara keseluruhan, bukan pada pernyataan individual. Teori pragmatis adalah teori kebenaran yang lebih baru. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran adalah sifat yang melekat pada pernyataan-pernyataan yang memiliki konsekuensi yang bermanfaat bagi manusia. Pada akhirnya, tidak ada teori kebenaran yang sempurna. Setiap teori kebenaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat ada epistemologi skeptisisme, yaitu sikap keraguan atau kecenderungan untuk tidak percaya, baik secara umum maupun terhadap objek tertentu. Skeptisisme juga dapat disebut sebagai doktrin bahwa pengetahuan bukan hal yang pasti, sebuah metode penelitian yang ditangguhkan, keraguan terstruktur, atau karakteristik dari kritik skeptis. Sikap skeptis adalah sebuah pendirian di dalam epistemologi atau filsafat pengetahuan yang mengasingkan kenyataan yang diketahui baik ciri-cirinya maupun eksistensinya. Kata skeptis tidak harus dipahami sebagai sikap negatif yang langsung meragukan sesuatu dan tidak mempercayai keberadaan pengetahuan. Sebab pada pelaksanaannya, skeptisisme mempertanyakan sesuatu dengan cara menyampaikan argumen yang terstruktur untuk menimbulkan keraguan agar mendapatkan penjelasan yang akurat dan memadai. Jadi, skeptis ini masih meyakini adanya kebenaran, tidak lantas betul-betul meragukan sesuatu. Skeptis ini hanya menjadi metode, karena pada dasarnya epistemologi itu memang mencari kebenaran, maka di situ ada keyakinan bahwa kebenaran itu ada. Tapi metode yang digunakan dalam epistemologi ini adalah skeptis, metodenya keraguan. Segala sesuatu itu diragukan lebih dahulu sampai kepada pengetahuan yang tidak bisa lagi diragukan. Salah satu tokoh epistemologi ini adalah René Descartes, yaitu filosof dari Prancis. Mengungkapkan
Aliran lahirnya skeptis ini tonggak beralihnya dari kuasa kebenaran agama kepada kuasa ilmu pengetahuan. Ada proses perpindahan yang awalnya keyakinan menjadi berasal dari keraguan dulu, kemudian yakin atau meyakini. Akal sehat adalah kemampuan untuk membuat penilaian yang masuk akal dan bijaksana berdasarkan pengalaman praktis. Hal ini sering digambarkan sebagai kemampuan untuk menggunakan kepala atau berpikir sendiri. Menurut filsuf dunia ternama Aristoteles, common sense adalah kemampuan utama manusia memutuskan pengetahuan tentang realitas konkret berdasarkan penginderaan yang sifatnya dapat dirasakan orang banyak. Contohnya, jangan menyentuh kompor yang panas dengan tangan kosong. Kita semua tahu kompor yang panas itu, jika kita memegangnya dengan tangan kosong, maka jari-jari kita akan melepuh. Akal sehat dapat diterapkan pada berbagai situasi berbeda dalam kehidupan. Ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang baik tentang kesehatan Anda, keuangan, hubungan, karir, dan menghindari kesalahan dan masalah. Cara untuk mempelajari akal sehat seperti sering membaca buku tentang kehidupan praktis, karena dengan seringnya kita membaca, maka akan lebih menambah kita untuk menambah wawasan akal sehat kita. Yang kedua, berbicara dengan orang yang memiliki banyak pengalaman hidup dan memperhatikan pengalaman Anda sendiri dan belajar dari kesalahan Anda. Karena guru yang terbaik yaitu kesalahan pada masa lalu. Yang ketiga, berpikir kritis tentang dunia di sekitar Anda dengan banyak mengajukan pertanyaan. Akal sehat tidak selalu sama untuk semua orang. Apa yang dianggap sebagai akal sehat belum tentu dianggap sebagai akal sehat dalam budaya lain. Akal sehat juga dapat dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai pribadi Anda. Misalnya, seseorang yang percaya pada pengendalian senjata mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang akal sehat keamanan senjata dibandingkan seseorang yang tidak percaya pada pengendalian senjata. Akal sehat dapat ditantang oleh informasi atau situasi baru. Misalnya, apa yang dahulu dianggap sebagai hal yang masuk akal mengenai keselamatan merokok, kini tidak lagi dianggap sebagai hal yang masuk akal. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan akal sehat adalah konsep kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun ini adalah keterampilan penting yang harus dikembangkan oleh setiap orang. Epistemologi sosial adalah cabang epistemologi yang berkaitan dengan bagaimana orang dapat mengejar kebenaran dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam konteks interaksi sosial. Menurut Goldman, epistemologi sosial adalah kajian sosial atas pengetahuan dan informasi. Epistemologi sosial sangat penting untuk melihat proses pembentukan pengetahuan dalam masyarakat. Epistemologi sosial mendapatkan karakter khasnya dengan berdiri kontras dengan apa yang disebut epistemologi individu. Epistemologi secara umum berkaitan dengan bagaimana orang harus melakukan upaya untuk menentukan apa yang benar atau apa faktanya pada topik yang dipilih. Dalam kasus epistemologi individu, orang atau agen yang mencari kebenaran adalah individu tunggal yang melakukan tugasnya sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Sebaliknya, epistemologi sosial adalah suatu usaha yang berkaitan dengan bagaimana orang dapat mengejar kebenaran dengan sebaik-baiknya. Kebenaran manapun yang dipertanyakan dengan bantuan atau dengan menghadapinya dari yang lain. Hal ini juga berkaitan dengan perolehan kebenaran oleh kelompok atau agen kolektif. Menurut tradisi paling berpengaruh dalam epistemologi barat, yang diilustrasikan dengan jelas oleh René Descartes pada tahun 1637, epistemologi standar berbentuk epistemologi individual, yang objek kajiannya adalah bagaimana agen-agen epistemik dengan menggunakan perangkat kognitif pribadinya
Bagi mereka yang belajar filsafat ilmu, ada dua istilah populer yang sering kita dengar, yaitu epistemologi dan logika. Dua istilah ini sebenarnya berakar dari cabang ilmu yang sama, yaitu filsafat. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistemo yang bermakna pengetahuan, sedangkan logos dimaknai dengan ilmu ataupun wacana. Jadi epistemologi dimaknai dengan ilmu yang mempelajari tentang asal mula pengetahuan, atau juga bisa diartikan sebagai ilmu yang menentukan cara berpikir manusia. Tidak berbeda dengan epistemologi, logika juga berasal dari bahasa Yunani yang dimaknai dengan segala hal yang lahir berlandaskan akal pikiran manusia, untuk kemudian dijelaskan melalui kata-kata dan kalimat. Jadi epistemologi dan logika adalah dua cara yang digunakan manusia untuk menggali ilmu pengetahuan. Kajian epistemologi sendiri adalah sebuah teori pengetahuan yang menentukan bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan dari objek-objek yang ia temui dan pikirkan. Dari kajian epistemologi ini ada beberapa pendekatan untuk mengetahui cara berpikir manusia, yaitu pertama, pendekatan deduktif. Dalam pendekatan ini seorang berupaya menjelaskan suatu dari bersifat umum menuju sifat khusus secara detail. Kedua, pendekatan induktif. Dalam pendekatan ini seseorang akan berusaha menjelaskan suatu dari sifat khusus menuju sifat umum, menyimpulkan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan rumah sebagai objek yang akan kita teliti dan pahami. Menggunakan dua pendekatan, deduktif dan induktif. Jika menggunakan pendekatan deduktif, maka kita akan menyebutkan dari yang umum dahulu, yaitu rumah. Kemudian kita menjelaskan ke sesuatu yang lebih khusus seperti tentang ciri-ciri atau bentuk dari rumah tersebut. Misalnya di dalam rumah ada 2 kamar, 4 buah kursi dan 1 meja, kemudian dapur dan kamar mandi. Sebaliknya, jika kita gunakan pendekatan induktif, maka kita akan menjelaskan dari yang khususnya dahulu, yaitu bentuk atau ciri-ciri sesuatu. Baru kita jelaskan perihal umum, yaitu rumah itu sendiri. Penyimpulan inilah yang kemudian disebut dengan kesimpulan logika.